Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Iya, baik sudah hadir lumayan banyak ya. Izin kita tunggu 4 menit lagi untuk rekan-rekan yang lain bisa hadir. Mohon berkenan kita akan mulai insya Allah 13.30. Siap. Baik, kita mulai. Izin bertanya, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Iya, Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta adik-adik semua. Apa kabar? Insya Allah semua sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang sudah hadir dan juga adik-adik dari SMA dan SMK yang ada di Provinsi Banten. Siang ini saya akan mengulang kembali sosialisasi UKBI bagi pelaksanaan UKBI pelajar di Provinsi Banten yang sebelumnya sudah juga saya lakukan di pekan lalu. Pada sosialisasi hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang UKBI, lalu ragam soal yang akan dilaksanakan di UKBI untuk pelajar, lalu bagaimana menyempurnakan akun dan juga nanti pelaksanaan UKBI.
Sebelumnya izin saya berbagi layar. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung mengangkat tangan atau tulis di ruang chat ya. Jadi mudah-mudahan setelah pelaksanaan sosialisasi, adik-adik semua siap melaksanakan UKBI yang mungkin sudah ada yang akan ujian di pekan depan atau nanti di bulan Februari. Sebelumnya ada yang sudah menyempurnakan akun. Nanti sekalian saya sampaikan ya, mungkin ada yang belum menyempurnakan akun UKBI, atau kalau ada kendala-kendala nanti boleh ditanyakan. Baik, pertama yang mau saya sampaikan bahwa kemahiran berbahasa Indonesia itu tidak hanya bagaimana seseorang menggunakan, tetapi juga memahami bahasa Indonesia. Ada 4 aspek utama dalam kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu kemampuan mendengarkan, kedua kemampuan membaca, ketiga kemampuan menulis, keempat kemampuan berbicara. Kemahiran berbahasa penting dalam berbagai konteks, baik di lingkungan akademis, profesional, sosial ataupun sintas. Nah, KBI sendiri merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang, baik lisan maupun tulis. Tujuannya untuk mengetahui, mengukur, dan membuktikan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia. KBI sendiri ada 5 seksi pengujian. Seksi pertama, mendengarkan. Seksi kedua, merespon kaidah. Seksi ketiga, membaca. Seksi keempat, menulis. Dan seksi kelima, berbicara. Nanti untuk adik-adik, hanya akan diujikan seksi 1, 2, dan 3. Seksi 1, seksi mendengarkan, berisi wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog maksimal. Setiap dialog terdiri dari 5 butir soal. Jadi, waktu maksimalnya 30 menit untuk mengerjakan 40, maksimal 40 butir soal. Yang kedua, merespon kaidah. Berisi soal-soal yang berupa kalimat yang mengandung bagian yang salah tentang kaidah bahasa Indonesia. Peuji menentukan bagian yang salah dulu, lalu memilih jawabannya. Waktu maksimalnya 20 menit dengan soal maksimal 25 butir. Seksi yang ketiga yaitu sosialis soal disajikan dalam bentuk wacana. Ya, ada 8, maksimal 8 wacana. Dengan setiap wacananya ada 5 soal. Sehingga ada 4, maksimal 40 butir soal dikerjakan dengan waktu 4, maksimal 45 menit. Untuk sesi kedua dan ketiga tidak akan diujikan, tapi kalau sesi keempat dan kelima tidak diujikan, tapi kalau seksi keempat itu menulis ada 2 soal dan seksi kelima juga berbicara ada 2 soal. Lalu ranah penggunaan bahasa dalam UKBI merujuk kepada 4 ranah komunikasi kecakapan hidup. Yang paling mudah itu ranah sintas. Ini ragam kemahiran berbahasa Indonesia yang digunakan oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah untuk bertahan hidup. Misalnya seseorang bertanya tentang arah jalan ataupun mungkin membaca atau melihat petunjuk-petunjuk sesuatu, ini ada di ranah sintas. Lalu kedua, ada di ranah sosial. Ini ragam yang digunakan di lingkungan sosial, biasanya dalam komunikasi 2 arah atau monolog tentang kehidupan sosial. Yang ketiga, ada ranah keprofesian. Ini lebih sulit dengan kata-kata yang lebih kompleks daripada ranah sosial. Biasanya digunakan udah di lingkungan profesi. Mungkin bisa juga di lingkungan kerja ataupun bisa juga di lingkungan sekolah. Yang keempat adalah ranah keilmiahan. Berisi kosakata yang digunakan dalam ranah-ranah akademik. Eh, Misalnya adik-adik baca jurnal ilmiah ataupun mungkin baca-baca buku-buku ilmiah itu menggunakan ragam-ragam di ranah akademik. Tadi saya sebutkan kenapa maksimal soal. Ada setiap seksi ada maksimal soal, ada maksimal waktu. Kenapa? Karena saat ini UKBI disajikan dalam bentuk adaptif. Maksudnya adaptif itu apa? Setiap peserta akan melaksanakan UKBI sesuai dengan kemahirannya.
mendapatkan jumlah soal dan jumlah waktu yang berbeda-beda sesuai dengan estimasi kemampuannya. Itu ya. Jadi bisa saja adik-adik dapat soal di seksi pertama sampai dengan 20 40 gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang hanya dapat 20 atau 25 tergantung dari jawabannya. Singkatnya, misalnya ada dua orang UKBI, peserta A diberi dan B diberikan soal yang paling mudah. Jadi ketika adik-adik nanti ujian, di 5 soal pertama adalah soal paling mudah, soal di ranah sintas. Lalu peserta A bisa menyelesaikan dengan sempurna. Oleh sistem, dia diberikan soal lagi yang lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit sampai nanti terakhir maksimal di mana kemahirannya. Sedangkan peserta B diberikan soal yang sama mudah tapi tidak diselesaikan dengan sempurna. Maka oleh sistem dia diberikan soal yang sama mudahnya, setara. Ternyata tidak juga selesai dengan sempurna. Maka peserta tersebut dihentikan seksi tersebut lalu pindah ke seksi berikutnya atau selesai ujinya. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan panik kalau misalnya anak-anak mendapatkan soalnya tidak sempurna sampai maksimal gitu ya. Berarti memang sesuai dengan kemahirannya. Mungkin ada juga yang 1 jam sudah selesai atau ada yang maksimal 1 jam 40 menit sudah selesai. Jadi silakan nanti tetap saja mengerjakan dengan serius sesuai dengan soal-soal yang didapatkan. Berikut adalah kebijakan pengembangan desain UKBI. Jadi mulai dari awal UKBI sudah hadir berbasis kertas dan pensil, lalu ada dengan berbasis komputer dan sekarang berbasis daring. Ya, jadi saat ini UKBI sudah bisa dilaksanakan di mana saja selama ada perangkat komputer dan ada jaringan internet yang stabil. Lalu apa sih keunggulannya dengan UKBI saat ini? Yang pertama itu waktu pengerjaannya lebih singkat karena soal yang muncul menyesuaikan kemampuan peserta. Lalu hasilnya lebih mencerminkan kemampuan sebenarnya karena sistemnya adaptif. Jadi menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan jawaban peserta. Dapat dilakukan juga di mana saja dan juga mengurangi penggunaan kertas karena saat ini sudah berbasis komputer dan juga UKBI dapat disejarkan dengan tes internasional sehingga meningkatkan daya saing bahasa Indonesia di ranah global. Ini adalah dasar hukum pelaksanaan UKBI. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Di sana tertulis bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014. Ini tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2016. Jadi nanti adik-adik dilihat hasilnya uh, apakah bisa melaksanakan uji, apakah sesuai hasil skornya di hasilnya dengan yang diharapkan di Permendikbud nomor 17. Maksudnya Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Nah, ini adalah 7 standar kemahirannya. Yang paling pertama istimewa, kedua sangat unggul, ketiga unggul, keempat madya, kelima semenjana, keenam marginal, ketujuh terbatas. Nah, ini adik-adik diharapkan sesuai dengan Permendikbud, pelajar siswa SMA, SMK sederajat minimal ada di madya. Lalu siswa SMP sederajat minimal ada di semenjana, siswa SD minimal di marginal, mahasiswa minimal di unggul. Jadi nanti adik-adik mudah-mudahan saat UKBI nilainya bisa ada di sesuai dengan harapan. Kalau belum bagaimana? Jangan khawatir. Kalau belum berarti adik-adik punya kesempatan untuk meningkatkan kemahirannya. Nanti tahun depan boleh ikut UKBI lagi selama jadi pelajar bisa ikut UKBI setiap tahunnya 1 kali. Lalu manfaatnya uh, kami berharap mudah-mudahan KB ini bagi individu dapat mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan atau mengembangkan diri dalam hal literasi, keterampilan menulis, berbicara, serta membaca dan menyimak. Ini juga
Semakin baik kita berbahasa, tentu rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia di forum formal dan publik itu semakin eh, semakin meningkat ya. Kami juga berharap mudah-mudahan bagi lembaganya ini nanti oleh sekolah bisa dilihat eh, instrumen penjamin mutu kemampuan berbahasa siswa. Ini bisa dijadikan salah satu mungkin bisa dilihat ya untuk bagaimana gambaran dari penggunaan bahasa bahasa Indonesia oleh pelajar. Juga bisa digunakan menjadikan pemetaan ya tindak-tindak lanjut seperti apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. Karena semakin baik bahasa berbahasa maka akan semakin baik juga literasinya. Baik, selanjutnya kok saya ingin menyampaikan sedikit kondisi bahasa Indonesia saat ini. Berdasarkan data kami di tahun 2024, ternyata masih ada 59% peserta uji yang belum mencapai standar kemahirannya. Untuk pelajar SMA, 50% belum ada di standar madya. Pelajar SMK masih ada 69% yang belum memenuhi standar di bidang di madya. Nah, begitu juga guru, mahasiswa semuanya masih belum memenuhi standar sesuai dengan kemahiran berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, tentu kami melakukan banyak strategi kebijakan. Salah satunya adalah menggratiskan layanan UKBI bagi pelajar. Lalu juga kami melakukan penguatan regulasi, diseminasi, dan sosialisasi seperti saat ini kepada pemangku kepentingan, kepada guru-guru, kepada pelajar untuk mendapatkan peserta-peserta yang lebih banyak untuk melaksanakan UKBI. Nah, sekarang sama-sama melihat ya adik-adik contoh-contoh soal di dalam UKBI. Yang pertama adalah seksi mendengarkan. Yang perlu diingat, seksi mendengarkan hanya diperdengarkan satu kali dialog dan monolognya, tidak diulang. Jadi, saat nanti adik-adik mendengarkan, langsung menjawab soal yang ada di layar. Jangan menunggu selesai, karena biasanya ada yang baru pertama kali UKBI itu didengerin dulu suaranya, terus baru dia menjawab soal. Ketika mau menjawab, ternyata sudah pindah ke soal berikutnya karena memang tidak ada tambahan waktu. Jadi seksi 1 soal dialog atau monolognya hanya diperdengarkan satu kali dan tidak ada tambahan waktu untuk menjawab ya. Jadi langsung dijawab setelah tahu soalnya. Bagaimana caranya? Nanti adik-adik bisa menggunakan teknik membaca cepat soal, lalu ingat kata-kata kuncinya. Misalnya, ini dengaran memulai, wah dia akan bertanya mungkin tentang warna, tentang perasaan, atau tentang siapa. Itu langsung dibaca cepat 5 soal sambil mendengarkan. Nanti setelah tahu, wah ini jawaban nomor 2 nih, ini jawaban nomor 3, langsung diklik jawabannya. Kenapa? Karena kadang soalnya itu tidak selalu berurutan. Bisa jadi sambil mendengarkan kok ini nggak muncul-muncul soalnya, ternyata soalnya ada di bawah. Atau kebalikan, kok ada pertanyaan ini tapi kok belum ada nih jawabannya gitu ya. Itu kemungkinan baru diucapkan oleh pembicara itu ada di akhir-akhir ya. Jadi butuh kecermatan antara mendengar dan juga ketepatan mata dalam melihat soal. Kita lihat sama-sama ya contohnya sebentar. Eh, Permisi, Bu. Suaranya terdengar? Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya lihat di pagar ada tulisan terima indekos pria. Apa masih ada kamar kosong, Bu? Masih ada 2 kamar, satu di belakang, satu lagi di dekat teras samping. Kalau ingin melihatnya, silakan. Terima kasih. Perlengkapannya apa saja, Bu? Ada tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, dan toilet di setiap kamar. Wah, lengkap sekali. Berapa sewanya, Bu? Rp500.000 sebulan. Pembayarannya per bulan atau per tahun? Per bulan, dihitung dari tanggal masuk. Kalau saya membawa komputer, apakah ada biaya tambahan? Ada Rp50.000. Akan tetapi, daya listrik di sini terbatas. Berarti saya tidak bisa membawa banyak barang elektronik ya, Bu? Betul. Selain komputer, apa saja yang boleh saya bawa? Kipas angin, setrika, dan televisi juga boleh. Kalau saya membayar sewa per 6 bulan, apakah ada potongan harganya, Bu? Tidak ada. Baiklah. Saya menyukai tempat ini. Saya akan menyewa kamar yang dekat teras samping itu. Boleh.
Bayar uang muka sebagai tanda jadi ya, Berapa, Bu? Rp100.000. Gimana adik-adik, rekan-rekan semua, langsung ya terlihat ya jawabannya ya. Ada yang bisa bantu jawab? Nomor 1, apa yang ada di setiap kamar? Meja belajar. Betul. Nanti langsung diklik ya, meja belajar gitu. Nomor 2, fasilitas toilet untuk penyewa? Disediakan di dalam kamar. Iya, betul, disediakan di dalam kamar. Sewa kamar dibayar setiap? Bulan. Bulan. Jancuk. Iya, Bulan-bulan. benar. Setiap bulan. Penyewa tidak boleh membawa. Ada yang masih diingat tadi langsung dibilang penyewa? Cek barang berdaya listrik besar. Iya, benar. Barang berdaya listrik benar. Jadi seperti itu ya. Adik-adik nanti menjawabnya langsung eh, tahu jawaban langsung klik yang ada di layar. Baik, selanjutnya adalah seksi kedua merespon kaidah. Soal tertulis berupa kalimat yang direspon oleh peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Seksi ini berisi soal-soal penggunaan bahasa Indonesia. Mungkin saja pertanyaan tentang ejaan, tata bahasa baku bahasa Indonesia, kalimat, pembentukan kata, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah dua bagian yang bergaris bawah. Pilihlah bagian yang salah dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Opsinya ada di bawahnya. Abaikan bagian yang sudah benar. Dan harus diingat, satu soal hanya ada satu jawaban. Ya, sama jumlah soal dan waktu uji bergantung pada kemampuan peserta. Maksimalnya ada 25 butir untuk dikerjakan dalam waktu 20 menit. Baik, contohnya ini yang ada di box kuning. Ini satu soal, tapi dibagi ke dalam dua, X dan Y. Saya sampaikan sekali lagi, satu soal hanya ada satu jawaban. Yang perlu dilakukan pertama kali, baca soalnya, lalu tentukan bagian mana yang salah. Pahlawan Imam Bonjol mati pada tahun 1984. Beliau dimakamkan di Minahasa. Perhatikan dua kata yang digaris bawahi, mati dan beliau. Menurut adik-adik yang salah bagian atas atau bagian bawah? Atas. Bagian atas ya. Jawabannya? Atas. Jawabannya? Tewas. Pahlawan Imam Bonjol wafat. Benar, jawabannya wafat. Jadi adik-adik pilih bagian atas. Yang bagian bawah diabaikan. Jangan dicari lagi jawabannya. Karena masih banyak yang salahnya itu. Udah diklik nih bagian atas jawabannya. Terus dia baca yang bagian bawah yang dia klik lagi. Maka otomatis tersimpan di sistem adalah yang terakhir dia jawab. Gitu ya. Jadi satu soal hanya ada satu jawaban. Coba kita lihat yang bawahnya. Pada saat menjelang pemilu, aktivitas kampanye makin meningkat di media cetak, elektronik, dan sosial. Yang digaris bawahi itu pemilu dan elektronik, dan sosial. Menurut adik-adik yang salah bagian atas atau bagian bawah? Yang salah yang di itu. Maksud itu yang atas. Ah, Bawah. Yang bawah salah, Bu. kenapa salah yang bagian bawah? Karena dia pakai ngoma setelah dan. Setelah dan pakai koma. Coba diingat-ingat lagi. Dalam ejaan bahasa Indonesia, ketika merinci lebih dari dua, itu harus ada koma di depan sebelum huruf dan. Ada komanya ya. Kecuali kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris enggak. Yang Tapi atas yang iya, harus pakai koma. Ini ada 3, media cetak koma, elektronik koma, dan sosial. Ini yang harus pakai koma. Jadi yang bagian bawah benar, yang salah bagian atas. Jadi yang bagian bawah diabaikan. Kita pilih sekarang bagian atas, A atau B. B. Apa B? B. B. Yang abu. B. 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 Ayo, kenapa A, kenapa B? Tanya, Bu. Hmm? Buka. Apa? Ayo, yang mana? Yang nomor berapa ini? Yang A. Yang itu singkatan.
Jadi jawabannya itu yang A, pemilu ditulis huruf non kapital. Kenapa? Karena ini adalah apa namanya akronim yang bukan diambil dari setiap kata, tapi dia dibentuk kata yang bisa diucapkan. Kecuali kayak penulisan KTP itu diambil dari setiap kata depan di awal huruf ya, huruf awalnya. Nah, itu baru ditulis dengan huruf kapital KTP. Kalau pemilu tidak. Kecuali bisa dengan huruf kapital ketika di belakangnya ada tambahan nama diri. Misalnya Pemilu Republik Indonesia. Itu baru tuh P-nya kapital, terus Republiknya R-nya kapital, I-nya kapital. Tapi kalau seperti ini, itu tidak ditulis secara kapital. Contohnya lain misalnya puskesmas. Itu juga kalau ada di dalam kalimat, tidak ada nama dirinya, itu tentu ditulis secara non kapital. Tapi kalau ada nama diri, misalnya eh, eh, puskesmas kabupaten gitu ya, Kabupaten Serang gitu, itu baru membutuhkan huruf kapital. Ya, itu contoh dua contoh dari penggunaan eh, ejaan dan kata pemilihan kata yang akan seperti ini kira-kira yang akan muncul di seksi kedua. Jadi perlu diingat lagi, satu soal hanya ada satu jawaban. Ada yang mau jawab pertanyaan nomor 3? Ada yang mau bantu jawab? Kali ini lebih panjang nih yang di garis bawah ini. Dalam drama konvensional seorang pemain hanya memerankan seorang tokoh. Maka dalam drama modern, seorang pemain dapat tampil dengan berbagai peran. Yang di garis bawahi dalam drama konvensional, seorang pemain, lalu di bawahnya, maka dalam drama modern, seorang pemain dapat, itu yang di garis bawahi. Ada yang tahu jawabannya bagian atas atau bagian bawah yang salah? Bagian Sama, bagian Bu. bawah yang salah. Bagian Bagian atas bawah sama yang yang Bu. salah. Harusnya Yang bawah yang Yang benar pilihannya yang A, Bu. Yang salah yang bawah. Yang bawah. iya betul yang bawah. Jawabannya C atau D? Jawabannya Ah, C. Jawabannya sama. C. Jawabannya C. Jawabannya C. C for Oke, Yusuf. alhamdulillah. C for Nusriat. Ya, kira-kira seperti itu Jawabannya C. kalian menjawab soal di seksi kedua. Nih, ini ada contoh-contoh penggunaan bentuk terikat dalam KBBI. Ingat, bentuk terikat itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya ya. Contohnya misalnya swadaya, terus ada kilometer gitu ya, itu prasejarah itu harus ditulis dengan kata yang mengikutinya. Kecuali kata berikutnya adalah huruf-huruf kapital, misalnya non KTP, itu tentu non harus pakai tanda hubung atau strip. Jadi kalau belakangnya adalah huruf kapital harus menggunakan tanda hubung atau strip ya. Nah, ini juga kalian hati-hati, akan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana menggunakan kata depan atau preposisi. Lalu juga ini dalam kalimat tentu ada banyak sekali permasalahan pembentukan kalimat yang sering terjadi. Nih, ini tidak boleh ditulis bersamaan dalam satu kalimat ya. Jika maka itu salah. Kalau maka bila maka tidak boleh karena penggunaan subordinatif yang berlebihan sehingga nanti tidak ada induk kalimatnya. Saya juga seperti ini juga sama. Penggunaan dua negasi juga tidak boleh dalam kalimat bahasa Indonesia. Ini juga langsung menggunakan frasa verba. Ya, ini terpengaruh dari partisipal dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini tidak ada subordinatifnya ataupun tidak ada subjek di awalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh konjungsi subordinatif dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ini kata berpasangan di dalam bahasa Indonesia, penggunaan baik dan maupun bukan melainkan terdiri atas, berasal dari, terbuat dari, sesuai dengan, jika dibandingkan dengan. Ini harus ditulis serangkai ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, selanjutnya seksi ketiga adalah seksi membaca, berisi soal pemahaman bacaan. Maksimal ada 8 bacaan. Setiap wacana diikuti oleh 5 soal. Ya, setiap orang jawabannya hanya ada satu jawaban di setiap soal. Ini contohnya kira-kira. Ini boleh nih kalian mau baca dulu soalnya, baca wacananya baru baca wacananya, atau membaca soal wacananya dulu baru baca soalnya. Ini bebas. Mau baca cepat, mau baca menggunakan teknik apapun boleh. Ini
kira-kira seperti ini contoh dari seksi ketiga. Seksi keempat dan kelima tidak kami ujikan ya, ini sekilas saja. Baik, ini adalah kita langsung masuk ke persiapan pelaksanaan UKBI. Yang pertama, akunnya sudah jadi. Mohon segera disempurnakan. Paling lambat kapan? Mudah-mudahan 3 hari sebelum ujian akunnya sudah sempurna. Jadi kalau ada kendala-kendala bisa langsung kami atasi ya. Silakan masuk di ukbi.kemendikdasmen.go.id, kliknya yang seperti tanda kunci ya, klik masuk, jangan klik yang sebelahnya, tapi ini klik masuk. Lalu nanti akan tampil seperti ini area masuknya. Silakan masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah saya berikan. Kata sandinya bukan kata sandi email kalian ya, tapi kata sandi akun UKBI yang sudah saya berikan. Lalu silakan diisi pertanyaan captcha-nya, lalu klik masuk. Nah, ini tampilan pertamanya seperti ini. Silakan dicek namanya, nama lengkap kalian. Kalau salah ketik, salah tulis, salah huruf, silakan diperbaiki. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ya ini wajib sama kalian ya. Wajib kalian cek karena nanti kalau nama tempat tanggal lahir akan terbit di sertifikat. Nama tempat tanggal lahir kalau salah bisa diedit. Kalau alamat pos L tidak bisa diedit ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang saltik email ketika mendaftar itu tetap digunakan saja. Tidak apa-apa karena email UKBI hanya untuk masuk saja, tidak untuk dikirim sertifikat UKBI. Jadi hanya untuk login saja ya. Lalu diperbaiki kalau memang ada yang salah, nomor ponsel, lalu klik simpan. Setelah itu klik foto profil. Nah, silakan kalian unggah foto profilnya. Ya, klik pilih foto, lalu klik OK, lalu klik simpan. Fotonya berbentuk JPG, ukurannya sekitar 100 sampai 500 kilobyte dengan resolusi sekitar 1000 kali 1000. Paling banyak itu gagal unggah foto karena resolusinya belum sesuai. Jadi nanti adik-adik setelah punya foto silahkan dicek dulu resolusinya. Fotonya seperti apa? Fotonya bebas, yang penting berpakaian sopan, lalu lurus ya, formal posisinya dengan background boleh warna apa aja. Putih, merah, mau biru, mau hijau, boleh apa aja, yang penting polos backgroundnya. Setelah itu dimasukkan, lalu klik simpan ya. Jadi ini ada nanti panduan singkatnya untuk bagaimana nanti adik-adik unggah foto diri. Nah, jangan lupa persiapannya sebelum mulai tes, pastikan internetnya stabil minimal 20 Mbps, perangkatnya harus ada kamera ya. Kami tidak menyarankan gawai, tapi kecuali kalau ada kondisi khusus silahkan, tapi kami sarankan pakai laptop atau komputer. Perangkat yang digunakan adalah Chrome dan Mozilla. Nah, jadi mohon maaf untuk yang pakai iPhone, iPad, dan MacBook itu belum bisa. Ya, jadi pakai yang Android ataupun komputer biasa saja. Silakan gunakan tetikus, perangkat jemala atau headset. Ya, kenapa? Karena nanti ada seksi 1 mendengarkan. Kalau tidak pakai earphone atau headset, nanti suaranya bisa saling tabrakan. Karena mungkin saja peserta yang satu dan yang lainnya itu berbeda soal yang diterima. Perhatikan tingkat kecerahan, ruang uji, tempat duduk dan suhu ya, ruangan, peserta memulai tes tepat waktu ya, maksimal keterlambatannya 30 menit. Kalau misalnya adik-adik ujian pukul 8, paling telat klik mulai itu di 8.29. Setelah itu, maka tidak bisa ikut ujian di hari tersebut. Ya. Baik, kita akan masuk ke pelaksanaan UKBI. Yang pertama, nanti setelah berhasil unggah foto, akan ada tampilan seperti ini. Akan ada waktu ujinya. Kalau fotonya sudah muncul, ada waktu uji, berarti adik-adik sudah siap ikut ujian. Ya. Tapi kalau misalnya belum seperti ini tampilannya, berarti masih terkendala di foto. Silakan unggah ulang fotonya. Ini nanti kotak mulainya akan muncul saat waktu ujiannya tiba. Jadi saat ini kalau selesai unggah foto, itu belum ada kotak mulainya. Masih ada penghitungan mundur, misalnya 2 hari, 3 hari lagi baru ujian. Ya, nanti kotak muncul pas saat uji seperti ini. Silahkan diklik kotaknya. Misalnya adik-adik ujian pukul 8. Wah, saya udah tunggu ini, tapi kok belum muncul kotak mulainya.
jangan ditunggu sampai kapanpun ya, tapi langsung di-refresh lamannya. Karena kemungkinan saja jaringannya sedang tidak baik sehingga tidak bisa eh, tidak bisa muncul secara otomatis ya. Jadi silahkan di-refresh sampai pastikan di waktu ujian adik-adik semua kotak mulainya muncul. Setelah diklik, dia akan minta untuk mengizinkan kamera dan juga atau mikrofon. Jadi diklik allow ya atau izinkan. Setelah itu dibaca petunjuknya, lalu klik mulai. Ya, ini tampilan dari seksi 1. Sebelah kiri adalah Puji. Jadi kenapa harus ada kamera? Karena kamera inilah nanti jadi media pengawasan kami. Nanti Bapak dan Ibu guru mohon mengawasi secara teknis aja ya di sekolah. Tapi nanti saat ujian itu langsung otomatis kami yang mengawasi. Jadi adik-adik tidak boleh bekerja sama, tidak boleh menutup kamera, juga tidak boleh memfoto layar ataupun screenshot layar. Itu nanti akan diperingati dan bisa tidak terbit sertifikatnya. Soalnya kok nggak muncul? Belum muncul. Adik-adik harus klik dulu nih klik kotak merah mulai, lalu nanti sekitar 3-5 detik akan ada suaranya. Paling banyak kendala di seksi 1 adalah suaranya tidak muncul karena apa? Karena internetnya belum stabil gitu ya. Jadi ini adalah seksi yang paling membutuhkan kestabilan internet. Ya, jadi kalau internet belum stabil, pasti suaranya tidak muncul bersamaan dengan soal ya. Jadi makanya nanti kita lihat sama-sama bagaimana cek internetnya. Setelah diklik mulai, nah di seksi 1 adik-adik tidak bisa pindah ke soal berikutnya, tapi langsung otomatis dipindahkan setelah waktunya habis. Ini dikerjakan nih. Seksi soal 5 soal pertama sudah yakin, sudah habis waktunya nanti pindah ke seksi berikutnya. Harus diingat, setiap dialog monolog itu ada 5 soal. Jadi kalau misalnya belum muncul 5 soal, silakan menggunakan tombol gulirnya yang di sebelah kanan itu turun naik ada 2 tombol gulir untuk menampilkan soal-soal berikutnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, lanjut ke seksi kedua. Ya, otomatis ya nanti kalau udah habis muncul lagi soal sampai nanti muncul seksi kedua. Nah, ini seksi kedua dibaca petunjuknya, sudah yakin klik mulai. Nah, ini tampilan dari seksi kedua. Sebelah kiri ada wajah peserta, lalu sebelah kanan ada soalnya. Jadi saya sampaikan model soal di seksi kedua itu terbagi 2. Ya, tuh dilihat ya ada contohnya. Jadi nanti adik-adik jangan jawab karena pasti masih akan lupa gitu ya, beberapa masih akan lupa kalau menjawabnya itu hanya ada 1 soal di setiap jawaban. Nanti pas baca begini nih, oh langsung klik yang A, terus baca lagi yang bawah, klik lagi yang C. Maka otomatis yang disimpan oleh sistem adalah yang terakhir gitu ya. Jadi baca dulu, wah ini yang salah bagian atas nih, berarti pilihannya A atau B. Oh menurut saya yang salah bagian bawah, berarti pilihannya C atau D gitu ya. Jadi 1 soal hanya ada 1 jawab. Untuk seksi 2 dan 3, peserta bisa klik lanjut tanpa perlu menunggu waktu. Kan ada waktu ujinya nih. Misalnya dikasih waktu uji 8 menit, kalian bisa mengerjakan waktu tidak sampai 8 menit gitu ya. Bisa klik lanjut ya. Jadi ingat di sini langsung muncul 5 soal. Kalau 5 soal belum muncul, gunakan tombol gulirnya. 5 soal sudah dikerjakan dengan yakin, waktunya masih ada, tidak apa-apa, langsung klik lanjut. Nanti akan dapat soal berikutnya, soal berikutnya, soal berikutnya. Jadi waktu yang ada di mengerjakan itu adalah untuk mengerjakan 5 soal ya, bukan untuk mengerjakan semua soal ya. Jadi wah saya mengerjakan 5 soal ini dapat waktu misalnya 3 menit, 4 menit, 5 menit itu untuk mengerjakan 5 soal tersebut. Nanti setelah selesai seksi kedua akan diarahkan ke seksi ketiga. Silakan dibaca petunjuknya, sudah yakin klik mulai. Nah ini tampilannya di seksi ketiga. Ada wacana di kiri, lalu ada soal. Setiap wacana ada 5 soal. Ya, pastikan 5 soal. Kalau belum, gunakan tombol gulir di sebelah kanan. Ini juga sama, kalau sudah yakin dengan 5 soal tersebut dijawab dengan benar, langsung klik lanjut. Klik lanjut nanti sampai akhirnya ada pemberitahuan seksi ketiga membaca telah berakhir ya. Terima kasih menggunakan layanan UKBI. Nanti tidak, ini 4 dan 5 kita. Nah, nanti langsung otomatis muncul skornya ya. Jadi ini skor UKBI-nya.
sertifikatnya kapan terbitnya? Sertifikat terbit di akhir pekan. Kalau adik-adik yang ujian di pekan depan, nanti cek kembali akun UKBI-nya masuk lagi di pekan berikutnya gitu ya. Bisa ujian di hari Senin, nanti Senin depannya lagi cek masuk akun UKBI, wah sertifikat saya udah terbit belum? Syarat terbit sertifikat apa? Yang pertama, minimal skornya 251. Lalu kedua apa? Fotonya harus sudah benar. Jadi kalau ada beberapa yang tidak terbit karena ternyata fotonya belum sesuai ya, belum uh, kepotong lah mungkin, terlalu besar lah atau terlalu kecil atau terlalu buram, itu biasanya tidak terverifikasi. Untuk terbit lagi silahkan diunggah ulang fotonya, nanti di pekan berikutnya akan terbit sertifikatnya. Jadi ini setelah selesai, skor muncul, adik-adik jangan lupa isi kuesioner yang ada di situ ya. Langsung diklik isi kuesioner selesai, nanti udah boleh meninggalkan laman UKBI, sudah boleh keluar. Nah ini kira-kira tampilan dari sertifikat UKBI. Akan ada nama, tempat tanggal lahir, lalu skor dan peringkat. Skornya dirinci adik-adik. Seksi mendengarkan berapa, merespon kaidah berapa, membaca berapa. Nah ini nih bisa jadi untuk refleksi diri. Wah ternyata saya kurang bagus nih di seksi merespon kaidah. Berarti saya harus melakukan apa? Wah saya harus menambah pengetahuan-pengetahuan tentang kebahasaan. Karena bahasa itu dinamis. Kata yang terbaru hari ini apa, belum tentu nanti ada lagi digunakan. Oh, bagaimana cara membuat menggunakan ejaan itu semua bisa dipelajari. Lalu juga dijelaskan bagaimana deskripsi kemahiran berbahasanya. Sertifikat ini bisa berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang adik-adik yang kelas 12, besok mau daftar beasiswa unggulan nih, sertifikatnya masih bisa digunakan berlaku. Atau yang kelas 11, berarti masih 1 tahun, berarti bisa digunakan sertifikatnya untuk mendaftar mungkin di jenjang mahasiswa. Ya ini tampilan sertifikat UKBI-nya. Oke, jadi adik-adik masuk ujiannya tepat waktu. Lalu kalau belum muncul tombol mulainya, jangan lupa klik refresh laman. Keterlambatan maksimal 30 menit. Dilarang memfoto layar soal ataupun screenshot. Oke, sekarang izin saya mau share laman UKBI. Lalu kita sama-sama melihat bagaimana ketika adik-adik login ya. Bentar. Saya masuk dulu. Pakai foto office ya, background merah. Tapi ini klik foto, fotonya udah bisa belum ini di komputer. Kirim dulu. Kamu nggak bisa kan di WA. Ya, contoh dari laman tadi saya bilang ya, klik kunci terus nanti akan tampilan seperti ini. Silahkan ketikkan alamat emailnya yang sudah daftarkan, lalu ketikkan juga kata sandi yang diberikan, jawab captcha-nya, langsung klik masuk. Nah, ini tampilan kalau adik-adik sudah unggah foto diri nih, sudah lengkap ya, udah nama, berarti ini udah siap untuk ujian. Nanti kalau belum, di sini silakan diperbaiki namanya, lalu klik simpan. Ingat ya, hanya punya kesempatan 1 kali untuk mengedit profil. Jadi pastikan datanya sudah benar semua, baru klik simpan. Ya, ini foto profil di sini. Contohnya klik di sini fotonya. Nah, nanti misalnya cari foto misalnya ya. Ini terus di open. Nanti klik OK, baru klik simpan. Gitu ya. Jadi sudah oke, sudah di ini, baru klik simpan. Ya seperti ini tampilan dari, terus mau lihat di mana kalau saya udah siap, klik dashboard ya. Di dashboard ini ada penjadwalan. Terus di sini adik-adik bisa turun ke bawah, berarti ini dia akan ujian kapan, di sini ada jadwal ujiannya, tanggal ujiannya ya. Ini ada tanda belum ujian. Nah, di sini ada uji perangkat buat apa? Klik uji perangkat. Nanti adik-adik bisa tahu nih kameranya udah aktif belum, suaranya udah aktif belum, internetnya udah bagus. Ini saya tidak bisa nih karena kamera saya sedang digunakan untuk Zoom sehingga tulisnya error gitu ya.
Nah, cek suara di sini, ini bisa dicek suara, adik-adik bisa diklik cek suara. Lalu cek internet nih, di sini bisa dicek. Jadi silahkan diklik mulai tes. Nah, seperti ini nih. Ini kecepatan internet saya bagus 127 Mbps ya. Downloadnya ya ini ada tulisannya minimal, tapi saya latensi sama jitternya terlalu besar, masih terlalu besar. Jadi ini bisa dicek untuk downloadnya. Lalu kalau pengen tahu nih ketika ujian, paling banyak adalah kayak tadi ya error. Adik-adik bisa klik ini, lalu cek apakah kameranya aktif kah. Jadi settingannya di settingan dari setelannya ya. Nanti bisa kalau emang ada error, minta tolong sama Bapak Ibu guru untuk mengecek settingan kameranya dan settingan dari mikrofonnya. Itu bisa dari sini juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan. Yang ikut kelas 11 atau kelas 10 ya? Boleh kelas berapa aja, 10 boleh, 11 boleh. Silahkan, kelas berapa saja boleh. Oh, dari SMK Negeri 1 Pandeglang, silahkan yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya Ibu, Iya, boleh. selain foto yang diunggah, adakah berkas lain yang diunggah seperti kartu pelajar, KTP atau yang lainnya? Oh, Mengingat enggak. tahun lalu, Heeh. karena di galeri HP saya tidak memiliki dokumen tersebut, saya kebingungan. Gitu. Oh iya. Untuk saat ini yang mendaftar secara kolektif bersama kami itu tidak perlu unggah foto KTP ataupun foto NISN gitu ya. Tapi bagi peserta yang mungkin mendaftar secara mandiri itu memang harus pakai foto identitas lain. Jadi kalau saat ini karena adik-adik semua daftar secara kolektif, jadi tidak perlu unggah foto diri atau foto KTP ya. Foto tidak perlu unggah foto KTP atau foto NISN, cukup unggah foto diri saja. Saya foto saja, berarti nggak usah pakai identitas yang lainnya, nggak usah diupload. Kalian cukup foto saja yang sudah disertakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi ya? Masih ada, masih ada. Kalau lain kan fotonya Ya, Bapak. di-upload. Silahkan. Ibu kan dua tanyakan di sana kalau masih ada sertifikat fasilitas gitu bagi wajib itu udah masukin. Apa kurang terdengar? Maaf. Sudah cukup Ibu. Oke, terima kasih SMK Negeri 1 Pandeglang. Baik. Ini ada pertanyaan dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Izin bertanya apakah sertifikat bisa dipakai siswa untuk SNBP? Sampai saat ini belum ada informasi seperti itu ya. Tapi yang sudah ada adalah bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa unggulan. Salah satu syarat dari beasiswa unggulan, ya. Tapi kalau untuk SNBP belum ada informasinya, gitu ya. Nah, jadi sampai saat ini belum ada informasi dan kembali lagi sih kepada kampus masing-masing. Seperti mungkin kalau di UPI itu UKBI sudah digunakan sertifikatnya, gitu. Jadi beberapa kampus sudah menggunakan sertifikat. Kembali lagi nanti bisa dicek di persyaratan dari kampus masing-masing. Tapi kalau untuk SNBP belum ada informasinya. Lalu juga ada pertanyaan dari Aziza, kalau misalnya kelas 10 sudah ikut dapat sertifikat, kelas 11 bisa ikut lagi? Bisa. Kalian punya kesempatan ikut UKBI 1 tahun 1 kali secara gratis ya. Jadi boleh. Di kelas 10 nih, wah hasil saya belum maksimal nih. Lalu belajar sama Bapak Ibu guru, ditingkatkan, banyak membaca, sering ikut diskusi-diskusi. Ikut lagi di kelas 11. Wah ternyata hasilnya jauh lebih baik. Ikut lagi nanti di kelas 12, itu juga boleh. Jadi 1 tahun 1 kali. Apakah pasti meningkat kemahiran seseorang setelah ikut yang kedua kali? Seharusnya iya, karena bahasa Indonesianya digunakan secara rutin setiap hari, tentu harus bertambah kosakatanya, kemahirannya, tentu hasil UKB-nya akan meningkat. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak menggunakan secara aktif ya, itu bisa malah menurun dari kemahiran yang pernah didapatkan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan, boleh. Boleh, ada yang mau dilihat, mungkin ada yang mau kendala-kendala, ada yang mau ditanyakan, silakan.
Silakan, sudah aman? Adik-adik bagaimana? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini untuk aktivasi akunnya itu dari pihak sekolah atau pihak KBI-nya, Bu? Aktivasi akun boleh siapa saja. Kalau anak-anak bisa diminta ya Bapak Ibu untuk mengisi gitu ya, boleh silakan mengisi secara pribadi. Tapi kalau misalnya anak-anak perlu bantuan gitu ya, silakan dibantu oleh Bapak dan Ibu untuk mengunggah gitu. Sebenarnya mengunggah foto dirinya bisa juga dengan oleh handphone ya, tapi memang beberapa berhasil dengan handphone, beberapa gagal karena kan spek handphone itu berbeda-beda. Jadi kemungkinan ada yang berhasil gitu ya, ada yang gagal. Saran kami mungkin berkenan untuk unggah fotonya langsung dari komputer. Oke, Ya, makasih, Bu. silakan. Ya, ada lagi? Dari SMK Negeri Kabupaten Tangerang. Ya, silakan. Ya, ngomong. Tadi nanya. Silakan. Bu, ini Ya, boleh. ini kita selama durasi ngerjain UKBI-nya berapa menit itu dikasih waktu satu sesinya itu? Satu sesi untuk sesi pertama itu maksimal waktunya itu 25 menit. Seksi kedua juga sama 25 menit. Seksi ketiga itu 40 menit. Jadi kira-kira sekitar 1 jam 40 menit. Kurang lebih maksimal 1 jam 45 menit. Maksimal ya, jadi kemungkinan bisa saja lebih dari itu atau kurang dari itu. Kurang dari 1 jam 40 menit atau di 1 jam 40 menit. Maksimalnya 1 jam 40 menit. Bu, saya mau nanya lagi. Ya, siap. Ini kita pas mulai UKBI-nya dimulai dari jam berapa ya? Dimulainya beda-beda. Silakan ikuti jadwalnya. Ada yang mulai pukul 8, ada yang pukul 10 atau 1 siang. Setiap tanggalnya juga berbeda. Ini samping lu. Jadi ditanya kepada Bapak Ibu guru karena saya sudah bagikan kata sandi waktu sesi uji semua sudah dibagikan. Lalu adik-adik juga bisa cek nih pas saat unggah foto setelah berhasil nanti geser ke bawah itu bisa dilihat kapan nih waktu ujinya gitu. Di sesi berikutnya. Bu, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Iya, silakan. Ada lagi dari SMKN 11? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, gimana kalau email saya kan ganti karena kena hack. Bisa ganti email tidak Ibu? Ganti email nggak bisa. Jadi UKBI itu alamat email hanya untuk login saja gitu ya. Jadi tidak masalah kalau email kalian tidak aktif ataupun nggak dipakai lagi. Karena kami tidak akan mengirimkan sertifikat ke alamat email. Sertifikatnya ambil di akun UKBI. Jadi tidak apa-apa alamat emailnya pakai yang tidak aktif gitu ya. Jadi nggak masalah. Karena nanti tidak ada koneksi ke email. Email hanya untuk sebagai username saja. Itu kapan terakhir penyempurnaan akun ya Ibu? Ya. Kenapa? Penyempurnaan akunnya kapan terakhir Bu? Mudah-mudahan adik-adik bisa menyempurnakan 3 hari sebelum ujian. Misalnya ujiannya di hari Senin. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa disempurnakan atau paling tidak besok atau minggu gitu ya. Kalau misalnya masih jauh, dari sekarang pun sudah boleh, sudah bisa. Jadi kalau nanti ada kendala-kendala, susah login atau apa, bisa kami bantu gitu ya. Secepat mungkin semakin bagus ya. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari SMK 15 untuk simulasi. Siap saya bagikan lagi.
akun UKBI. Sebentar. Saya balik lagi. Sudah cukup Ibu, terima kasih. Iya, siap. Ini ada yang bertanya tentang simulasi. Nah, ini adalah laman UKBI yang tadi saya sampaikan. Tadi kalau mau masuk, klik yang gambar kunci ya. Nah, ini masuk untuk login. Nah, lalu bagaimana kalau mau ikut simulasi? Klik yang ada tulisannya kementerian, diklik, kembali lagi ke ini namanya beranda. Di beranda ini informasi yang saya sampaikan tadi semua sudah ada. Adik-adik bisa geser ke bawah, lalu bisa klik simulasi. Nah, di sini bisa digunakan simulasinya kapan saja. Latihannya sedang dalam perbaikan, itu bisa digunakan. Simulasinya ini hanya sebentar, mungkin sekitar 10 menit. Diklik, lalu klik tulis namanya, profesinya apa. Klik masuk. Kalau seandainya udah klik masuk, misalnya ya, saya bikin masuk nih ya. Seperti ini. Terus saya mau ujian nggak bisa gitu ya, nggak muncul soalnya. Kalian bisa login, logout dulu ulang, lalu nanti kalian bisa masuk lagi dengan nama lain atau nama panggilan. Kira-kira seperti ini nanti tampilannya untuk silakan dimulai klik audionya, nanti akan muncul pertanyaan, jadi bisa simulasi ya. Nanti kalian bisa gunakan nama siapa saja, profesinya apa saja untuk simulasi dan bisa berkali-kali dicoba simulasinya. Ini ya tadi pertanyaan dari Pak Agus ya. Pak Agus dari SMKN 15 Pandeglang. Berarti silahkan nanti langsung ke laman UKBI, lalu digeser ke bawah sedikit, nanti ada simulasi. Yang sini ya, simulasinya yang ini, yang berdampingan dengan latihan. Lalu ada pertanyaan lagi, Ibu bertanya untuk password akun disediakan oleh Ibu dibuat sendiri, soalnya itu. Akunnya sudah saya bagikan di grup, silakan ditanyakan ya, Banu kepada gurunya, nanti gurunya yang akan memberikan kata sandinya ya. Jadi kalau gurunya bingung suruh chat saya aja ya, suruh WA saya di secara japri. Jadi saya sudah memberikan kata sandinya langsung ke gurunya. Lalu alamat emailnya apa? Alamat emailnya yang didaftarkan gitu ya. Jadi di bentuk Excel tersebut ada nama anak, lalu ada alamat email dan ada kata sandi. Itu silahkan nanti bertanya langsung kepada guru pendamping. Dari SMK 1 Rangkas, kurang huruf bagaimana untuk email ya? Kalau untuk email nggak apa-apa. Kurang huruf, saltik itu tidak apa-apa, tetap gunakan saja yang ada di Excel-nya gitu ya. Gitu ya, biarpun di Excel tersebut alamat emailnya kurang huruf ataupun saltik ataupun tidak aktif, tidak apa-apa, digunakan saja untuk login. Tidak ada kendala biasanya. Kalau misalnya kurang huruf di nama, itu nanti silakan peserta masuk dulu, login dulu, nanti baru diedit namanya. Alamat emailnya dengan kantor bahasa, email yang diberikan sudah ke saya Ibu, nanti japri ke saya aja, SMKN Rangkas 1 Rangkas Bitung. Kalau memang ada yang kurang jelas, guru pendamping mohon silakan nanti japri saya, akan saya sampaikan. Jadi alamat emailnya ada alamat email peserta yang sudah didaftarkan ya, yang sebelumnya diisi ke dalam Excel yang saya minta, lalu kami proses. Nah, alamat email tersebutlah yang digunakan. Jadi kalau seandainya ada salah alamat emailnya, baru nanti tetap digunakan saja gitu ya, tidak apa-apa. Siap, ini lagi ada link Google Form untuk apa, login ke yang lain. Oh, tadi yang saya bagikan Google Form itu untuk presensi, absen silakan diisi adik-adik, Bapak Ibu guru boleh silakan diisi untuk presensi kehadiran sosialisasi hari ini. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, dari SMA N10, anak-anak terkendala verifikasi akun bagian foto tidak berhasil terus pada dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Ibu, kalau masih itu tadi pakai handphone atau pakai ini Bu? Pakai handphone atau adik-adik tadi laptop? Kalau masih terkendala dengan handphone, mohon berkenan menggunakan laptop saja gitu ya. Karena kemungkinan mungkin resolusi dari handphonenya itu masih belum memadai. Nah, dan saya izin berbagi gimana sih resolusinya sebentar ya semuanya. Seperti bagaimana kita mengecek resolusi
foto. Izin sebentar, saya ambil foto dulu. Nah, jadi ini ada foto. Saya berbagi layar lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada foto. Lalu bagaimana nih? Pengen tahu di foto ini ada resolusinya nih. Ini resolusinya 2341 kali 3000 dengan kilobyte. Ini silakan dicoba. Kalau masuk UKBI bisa, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau belum bisa, berarti Bapak Ibu di resize lalu ganti resolusinya. Gimana gantinya? Sebentar, saya salah. Nah, jadi ini nanti bisa di resize, diganti resolusinya. Ya, ini diedit. Edit optionnya mana sih resolusi? Bisa diganti ya resolusinya ya. Nanti Bapak Ibu silakan diganti resolusinya mungkin jadi lebih kecil lagi. Supaya lebih kecil nanti bisa disesuaikan resolusinya, diperkecil sampai nanti sesuai cukup, misalnya maksimal di 1500 kali 1500 atau 1000 kali 1000. Jadi bisa diperkecil resolusinya. Ya, jadi dari situ Bapak Ibu dicek resolusinya. Jadi dari tadi SMK Negeri 10 resolusi diturunkan, terima kasih. Dicoba ulang ya Bu. Biasanya kendalanya cuma di situ kok. Di resolusi sama di ukurannya. Dicek lagi ukurannya sudah sesuai atau belum. Biasanya sekitar 100 sampai 500 dengan resolusi sekitar 1000 kali 1000, 1500 kali 1500. Pokoknya ada di ukuran segitu. Pakai HP dan komputer. Kalau yang pakai HP masih kendala, mohon dicoba dengan komputer. Biasanya lebih mudah dengan komputer karena memang spek dari HP seseorang berbeda-beda. Itu biasanya jadi kendala juga ketika unggah foto dirinya. Siap, ada lagi pertanyaan. 3 sesi ya Bu, tolong jelaskan jumlah masing-masing soal per sesinya. Ya, bukan sesi Pak, SMA 1 bukan sesi Bapak Ibu, tapi ada 3 seksi. Saya ulangi ya. Jadi pengujian UKBI yang akan diujikan ke anak-anak nanti akan dilaksanakan 3 seksi. Seksi pertama itu adalah seksi mendengarkan. Soal maksimalnya 40 butir soal. Waktunya maksimal 30 menit. Kedua, merespon kaidah. Maksimalnya 25 butir soal, waktunya 20 menit. Yang ketiga, seksi membaca maksimalnya 40 butir soal selama 45 menit. Ya, jadi ini maksimal. Jadi kurang lebih 1 jam 40 menit. Tapi peserta bisa saja di bawah tersebut tergantung dari soal yang didapatkan. Jadi jangan panik, adik-adik nanti mengerjakan saja sebisa mungkin, sebaik mungkin, seteliti mungkin. Nanti soalnya akan otomatis diberikan oleh sistem sesuai dengan kemahiran masing-masing. Lalu ada lagi yang bertanya, apakah kendala sesi mendengarkan ini biasa tidak terdengar? Nah, kalau untuk seksi mendengarkan yang terkendala ketika sudah klik mulai lalu tidak terdengar sehingga tidak terjawab, itu memang tidak ada tidak ada solusi lain, tetap harus melanjutkan saja, berarti sudah hilang soal tersebut. Jadi bagaimana tipsnya? Sebelum mulai, setiap peserta cek dulu internetnya sudah stabil atau belum. Karena minimal 20 Mbps setiap perangkat, berarti kalau memang masih di bawah itu, mohon gunakan jaringan yang lain. Ya, tadi di akun masing-masing bisa coba dites perangkatnya. Jadi di samping foto itu bisa uji perangkat. Gitu ya. Jadi izin SMA 24 tetap harus dicek dulu sebelum ujian. Nanti kalau sudah ujian tiba-tiba internetnya hilang gitu ya ataupun turun, jadi tidak bisa dengarkan soal tersebut, otomatis terjawab salah gitu. Jadi otomatis dia akan melanjutkan soal-soal berikutnya, tidak bisa mundur ataupun tidak bisa diulang. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala sinyal sehingga tidak perlu melakukan tidak perlu kehilangan kesempatan untuk menjawab. Dari SMA 10 sudah berhasil, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga mudah dalam mengisi
atau menyempurnakan akunnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti materinya saya bagikan kembali di grup untuk Bapak dan Ibu, untuk adik-adik semua nanti bisa melaksanakan, membaca ulang atau bisa jadi panduan ketika menyempurnakan akun. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah aman ya? Siap ujiannya? Siap? Ya. 1, 2, dan 3. Ada yang masih Detektif bingung? membaca menulis ya? Itu ada 100 kata itu maksudnya gimana ya? Apanya? Yang seksi menulis. Oh, tidak kami ujikan. Adik-adik nanti tidak ada seksi menulis dan berbicara. Oh, jadinya ada apa aja, Bu? Seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespon kaidah, seksi 3 membaca. Udah 3 itu saja. Soalnya pilihan kata, pilihan ya, opsional. Jadi tidak ada seksi menulis dan berbicara. Kenapa tidak ada? Karena untuk pelajar tingkat kemahiran yang dibutuhkan saat ini memang hanya sampai seksi membaca. Jadi kalau adik-adik mungkin sudah jadi mahasiswa, jadi profesional lainnya, itu biasanya akan membutuhkan mendengarkan dan menulis. Seperti di mahasiswa ya, itu paling banyak pasti sampai seksi menulis gitu ya. Lalu untuk misalnya mau menjadi seorang penerjemah itu wajib mengerjakan UKBI sampai seksi berbicara. Jadi kalau saat ini untuk kalian cukup sampai seksi membaca saja. Enak nih pilihannya A, B, C, D saja ya. Baik, terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Kerjakan yang terbaik ya semuanya. Nanti bisa memberikan pengalaman ke teman-temannya nih. Kalau adik-adik di sekolah sudah bisa, nanti bisa membantu ke teman-teman yang lain untuk ayo ikutan UKBI gitu. Bisa menjadi contoh baik atau praktik baik untuk teman-temannya di sekolah. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, aman? Bapak dan Ibu sepertinya aman. Nanti kalau memang ada yang masih perlu disampaikan atau ada yang perlu diperjelas, boleh japri saya. Insya Allah nanti saya bantu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mendampingi, sudah membantu dari awal, dari mendata pelajar, lalu sampai saat ini membantu menyempurnakan akun, lalu nanti juga mendampingi saat pengujian. Terima kasih banyak. Untuk adik-adik, semangat. Selamat ujian, semoga lancar, semoga menikmati pengalaman ikut UKBI, salah satu literasi digital yang nantinya kami berharap adik-adik juga bisa membawa baik ya, nama baik, sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan tidak berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan yang diingat yang baiknya saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, sehat selalu. Salam hormat buat Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pamit. Selamat beraktivitas yang lain. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, baik Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan. Izin. PMRPL. Oke Bu, izin. Siap. Siap, saya selesaikan ya. Terima kasih. Izin. Izin. Ya.